selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngebahas tentang misteri rasa kasihan kita ke narsisis. Kok bisa sih kita malah jadi kasihan gitu ya? Ya memang sih tergantung ini NPD-nya ini siapa. Tapi yang kita mau bahas di sini biasanya tuh yang berhubungan dengan keluarga teman-teman, orang tua kalian. Kalau kita udah tahu nih hubungan dengan seorang NPD itu damage-nya gede banget ya, emotional abuse-nya tuh dampaknya gede banget, jangka waktunya lama, bahkan seringkali seumur hidup gitu ya. Kemudian kalian teredukasi dan kita sudah move on secara emosional, atau minimal berusaha move on gitu ya secara emosional, dan mungkin banyak yang secara fisik juga udah pindah atau jauh gitu ya. Yang selamanya nih kita lari dan berusaha lepas, akhirnya udah berjarak gitu ya. Nah, lalu muncul nih pertanyaan, kok sekarang aku kasihan ya kak sama dia? Nah, sebenarnya coba kalian rasain dalam rasa kasihan kayak gimana sih yang kalian anggap itu rasa kasihan, padahal sebelumnya kalian merasa depresi dan frustasi banget, tapi kok kalian jadi ngerasa kasihan sama pelaku gitu kan. Ini salah satu sharing story ya teman-teman. Kak, aku punya orang tua yang waktu itu aku story sesi sharing sama Kak Ana yang aku ceritain, dan menurut kakak memang spektrumnya tinggi banget. Orang tua aku ini memang narsisistik banget, dan aku sekarang udah mulai merasa survive, dan sekarang aku bisa bekerja lebih baik. Tapi aku kasihan nih, nggak tahu kenapa ya, setelah kurang lebih 8 tahun kok mamaku ini tetap sama ya, kayak gini terus, nggak berubah. Nah itu tuh kak yang membuat aku kasihan. Jadi kalian kasihan karena kalian sudah move on, sedangkan kalian melihat mereka jalan di tempat, lalu kalian merasa kasihan. Kemudian teman kita ini nanya, ini yang disebut memaafkan gak sih kak, sampai aku akhirnya jadi kasihan? Ini sebenarnya aku udah maafin belum gitu ya? Kalau menurut gue sih teman-teman, sebenarnya proses yang kalian jalani itu healing adalah lebih fokus ke diri kalian sendiri kan. Jadi menurut gue sih itu tuh bukan masalah lu maafin dia atau enggak, tapi lu lebih memaafin diri sendiri. Menurut kalian gimana? Nah kemudian dia cerita lagi, tapi gini kak, setiap ada trigger atau orang tua narsistik aku ini abusive lagi dengan berbagai kesempatan dan caranya atau triangulasinya, gue tetap berat sih terimanya. Walaupun tadi gue bilang udah move on ya, gue tetap males kak, gue tetap menjauhi racun itu kak. Sesekali ya masih kontak sebulan sekali, itu pun gue harus persiapan gitu ya untuk menghadapi orang tua NPD aku. Itu cerita yang pertama teman-teman. Kemudian cerita yang kedua, kak aku lega nih karena aku udah benar-benar menutup segala komunikasi, dan bahkan orang tua NPD aku tuh kayaknya sih udah nggak bisa ngubungin aku sama sekali. Aku tutup dari semua platform, jadi aku no contact nih kak udah cukup lama, dan aku memastikan mereka juga nggak bisa kok ngubungin aku, dan mereka juga kayaknya ya udah sibuk dengan kehidupannya sendiri, jadi juga nggak nyariin aku gitu ya. Kurang lebih aku udah no contact sekitar 2 tahunan kak gitu ya. Nah ini aku juga muncul nih rasa kasihan ini. Muncul rasa kasihan dalam arti apakah dengan gua nggak bisa dihubungi, mereka merasa kehilangan gua kasihan sama orang tua gua, tapi aku tahu mereka tetap menjadi narsistik yang selalu melanjutkan siklusnya gitu ya. Ini tuh apakah dengan aku merasa kasihan dengan cara ini aku sudah bener, ataukah aku merasa kasihan ini karena aku merasa bersalah gitu kan. Kemudian teman-teman, cerita yang ketiga. Nah cerita yang ketiga ini adalah orang tuanya yang sudah meninggal, dan ketika meninggal tetap
sebagai NPD. Jadi NPD dies as NPD gitu ya teman-teman. Setelah sekian lama, entah gimana, akhirnya baru menemukan konten atau baru bisa ngobrol sama saya gitu ya. Anaknya baru bisa, akhirnya sudah lega, sudah merelakan. Dan lega merelakannya itu setelah meninggal kurang lebih 2 tahun. Dan udah mulai, ya gimana ya, orangnya juga udah meninggal, jadi gue harus melanjutkan hidup gue gak sih, karena ya memang benar. Nah kemudian memori yang ada mulai muncul setelah diinget-inget, oh iya ya narsisistik gini-gini, tapi kok kasihan ya, duh kok gue juga nyesek ya, toh orang tua gue sudah meninggal. Dan bahkan ketika gue nggak tahu orang tua gue nih kenapa kak, gue nggak tahu NPD itu apa, tapi pada masa mereka masih ada pun, sampai bahkan tuh aku sudah siap loh, hari itu akan datang dan pasti datang kan gitu. Jadi aku merasa healing dari narcissistic parent tuh berat banget gitu ya. Nah teman-teman, apa yang kita tangkap dari cerita nomor 1, 2, dan 3 tadi? Yang satu merasa udah move on tapi masih komunikasi, let's say sebulan sekali. Yang kedua merasa udah move on karena udah menutup semua kontak. Yang ketiga merasa udah move on karena orang tuanya udah meninggal gitu ya. Sampai kalian bisa pada level welas asih sama mereka. Apakah karena mereka nggak berdaya? Bukan berarti mereka nggak narsistik lagi gitu kan. Kalian harus berjuang dan maju menjalani kehidupan kalian sendiri yang sehari-hari, kerjaan kalian sendiri, orang-orang baru dalam hidup kalian gitu ya, sambil terus bertanya, mereka udah lama narsistik dan akan terus narsistik kan, ujung-ujungnya gimana? Nah kalian sudah bisa tahu karena seorang NPD itu sulit berubah dan tidak mau berubah gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalian udah tahu gitu ya. Terus kita balik nih ke judul. Misterinya apa dong? Misteri rasa kasihan kita ke seorang narsistik. Nomor 1, sudah merasa sembuh pun teman-teman, hubungan trauma bond kalian tetap ada residualnya. Dan kalau itu tidak berakhir atau meninggal pun, residual itu trauma bond tetap ada. Yang kedua, kalian udah jauh dan tidak berhubungan pun tetap akan ada residual traumanya, tanpa sadar atau tidak sadar ya. Jadi akhirnya kalian tetap merasa residualnya itu tetap kalian panggul terus gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, menurut gua sih ya, ketika sudah meninggal, ya ini kalian baru bisa menata. Misterinya adalah setelah meninggal baru bisa menata kenangan mana yang mau kalian pupuk atau kenangan mana yang mau kalian pendam. Bisa nggak kalau kenangan yang jelek-jelek itu dibakar aja? Mungkin 1-2 orang bisa, tapi sebagian besar terpendam gitu teman-teman. Tapi boleh nggak sih ada kenangan yang manis-manis dipupuk? Boleh. Dan misterinya rasa kasihan yang seperti ini bisanya itu rata-rata ya teman-teman kalau sudah meninggal. Jadi hanya nomor 3 ini yang bisa membuat kalian benar-benar sampai level kasihan yang paling tinggi. Even orang itu sudah meninggal pun tetap menjadi seorang NPD teman-teman. Akhirnya kalian merasa welas asih, menjadi sesuatu yang balik ke diri kita sendiri gitu kan, antara memaafkan orang itu, memaafkan diri sendiri gitu ya teman-teman. Nah ini menurut gue ya teman-teman, nomor 1, 2, 3 masalah residual dan atau masalah kalian akhirnya bisa mencapai welas asih ketika mereka sudah nggak ada. Nah menurut kalian gimana nih teman-teman tentang misteri rasa kasihan yang timbul kepada seorang narsistik setelah kalian bisa mulai healing gitu ya teman-teman? Kalian bisa sharing di kolom komentar. Anyway, thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini. Yang mau like, comment, subscribe, jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.